Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah senang dan bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di YouTube ya, bersama dengan dua tamu saya yang sangat spesial. Dan hari ini kita ada spesial bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan saya, akan dapatkan dua buku Magnet Rezeki, dan ajak teman-teman yang lain ya. Jadi mungkin bisa dikasih link link YouTube ya buat teman-teman ya. Dan hari ini ada yang spesial karena ada tamu saya, seorang wanita yang alhamdulillah mencapai puncak karir ya dengan berbakti kepada suami ya. Nah, penasaran kan? Pastinya ya teman-teman semuanya ingin ya. Nah, ini udah saya buka satu ya, saya tanda tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak saya tanda tangan? Ya. Oke, satu udah ditandatangani. Yang berikutnya nanti saya buka juga ya. Saya mau ingin menyapa-nyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Dari Bekasi, Pak Abdul Wahid, selamat datang. Noli Satrap, insya Allah ya. Kemudian, wah saya juga punya semua buku Satnas dan sudah ditandatangani. Nak lagi free. Jom lah ya, bismillah. Kemudian siapa lagi nih? Taufik Hidayat dari Tangerang, Triwardana ya. Selamat datang. April Yuma ya, selamat datang. Ada Konasa Pangkep ya, dari Solo, subhanallah ya. Oke, ajak juga teman-teman yang lain ya. Bisa jadi hanya dengan kita klik share, ternyata pahalanya berlipat ganda loh. Gimana ceritanya? Karena kan ilmu itu hidayah ya. Kita nggak pernah tahu hidayah itu datangnya dari mana. Bisa jadi ada seorang istri yang sedang ingin cerai dengan suaminya, kemudian ikuti acara kita pada sore hari ini, tiba-tiba nggak jadi cerai, Anda yang dapat pahalanya ya, Masya Allah. Bisa jadi ada seorang anak yang sedang galau ya, kemudian akhirnya dia melawan orang tuanya. Hanya dengan mengikuti kegiatan kali ini ya, ternyata subhanallah ya, dia menjadi orang yang berbakti lagi ya. Oke. Sip. Oke. Nampaknya kita sudah bisa mulai ya. Kita baca suratul Fatihah, dan ya kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua ya. Dan semua yang menghadiri kegiatan kita di sore hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan juga menyebar pada orang tuanya, pada anak keturunannya ya, pada seluruh kaum muslimin dan muslimat ya, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua ya. Juga bagi kawan-kawan kita yang sedang berjuang melawan COVID-19 di ruang-ruang isolasi, semoga Allah Subhanahu wa taala bantu ya agar bisa lebih sehat lagi. Buat kawan-kawan kita yang berjuang sekarang dalam bidang ekonominya, semoga Allah Subhanahu wa taala buka pintu rezekinya. Buat seluruh kaum muslimin ya di seluruh dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Dan mudah-mudahan Al-Fatihah ini juga terkirim buat para guru-guru kita, pemimpin-pemimpin bangsa, dan juga para ulama-ulama saleh yang menghantarkan ilmu Islam ya, dari kita semua, dari Nabi Muhammad SAW sampai kita semua. Dan mudah-mudahan ya Al-Fatihah ini juga terkirim kepada para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya, sekarang saya sudah bersama dengan seorang yang sangat-sangat istimewa sekali ya.
beliau alhamdulillah ya mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini ya beliau bersama dengan saya ya insya Allah akan berbagi. Tadi pagi itu saya ketika ya biasa ngobrol ya dengan teman-teman ya, salah satunya Budia ya, Budia menulisnya begini gitu kan, perjuangan sukses di bawah kaki suami. Aduh, itu pas saya baca itu gemeteran saya tuh ya, perjuangan sukses di bawah kaki suami. Dan saya tahu betul nggak gampang ya untuk mengucapkan dan keluar kalimat seperti itu ya. Dan akhirnya langsung aja saya ajak ya, Bu, ya kita sharing buat teman-teman semuanya. Ternyata alhamdulillah beliau bersedia, ada waktunya juga ya. Jadi saya akan perkenalkan ya, beliau adalah Ibu Diah Puspitawati ya. Dan alhamdulillah beliau adalah seorang apa kita sebutnya ya? Sebutnya sebagai pebisnis atau apa, Bu? Ya. Ya. Ya, sebagai seorang leader, businesswoman ya yang sukses ya, subhanallah. Saya juga mengenal beliau, banyak sekali memiliki tim-tim bisnis ya di Indonesia, terutamanya di Indonesia Timur ya, dan beliau penjualannya juga luar biasa. Tapi biasanya kan begini ya teman-teman semuanya, ketika ada seorang wanita sukses gitu ya, itu terkadang ada yang terkorbankan. Yang terkorbankan bisa jadi keluarganya, suaminya, kemudian anaknya, dan itu yang banyak terjadi ya. Dan itu juga yang membuat banyak orang, para wanita nggak mau berbisnis, takut kalau seandainya dia durhaka sama suaminya. Ada juga yang ya udah pokoknya saya mau bisnis, mau sukses ya untuk membuktikan bahkan gitu kan ke suami kalau dia bisa berdiri di kaki sendiri. Nah, di antara kedua kutub itu ternyata ada manusia-manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan contoh buat kita. Dan Bu Diah ya insya Allah salah satu di antaranya ya. So kita akan belajar hari ini ya bagaimana kisah Bu Diah bisa sukses di bisnisnya dengan pernyataan yang sangat menggetarkan hati ya, perjuangan sukses di bawah kaki suami. Silahkan Bu Diah, mungkin ada pembukaan dulu ya, nanti kita diskusi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, senang sekali sore hari ini bisa berkesempatan sharing. Ini satu keberkahan dan satu kehormatan yang luar biasa melewati Ustadz Nasrullah. Semoga diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Ya, jadi kalau Bu Diah nih bisnis dari tahun berapa, Bu Diah? Saya mulai bisnis tahun 2005, Ustadz. Ya. 2005, berarti udah 15 tahun ya. Insya Allah, ya. Bisnisnya kaitannya dengan trading atau apa namanya, proyek atau bagaimana? Jadi awalnya saya seorang pebisnis distribusi. Saya mendistribusikan produk kesehatan dan kecantikan itu hampir di seluruh Indonesia. Nah, di pertengahan saya berbisnis, mendapatkan wasilah untuk mendirikan sebuah perusahaan, dan sampai hari ini alhamdulillah berkembang gitu. Mendirikan sebuah perusahaan ya, Masya Allah. Berarti terus sekarang memimpin sebuah perusahaan ya? Ya, alhamdulillah menjadi founder salah satu pusat kecantikan ya. Subhanallah ya. Kemudian apa suka dukanya dalam menjalankan bisnis yang Ibu jalankan? Ya, jadi kebetulan pada saat mulai melakukan sebuah usaha, awalnya saya tidak pernah terpikirkan untuk bisa memiliki sebuah bisnis. Nah, tapi setelah saya mengenal lebih dalam, ternyata dalam sebuah bisnis itu bukan bicara produk apa yang dijual, tetapi apakah di dalamnya itu banyak sekali nilai-nilai yang dibangun, kemudian banyak sekali unsur membantu sesama manusia, dan akhirnya saya menemukan bahwa bisnis itu tidak sekedar bisnis, tapi ini adalah alat, ini adalah jalan untuk membantu banyak orang untuk sukses bersama gitu ya, mengubah hidup khususnya. Teman-teman tolong tulis, karena gini, ketika kita menulis itu ada ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Nah, barusan ada sesuatu yang bagus sekali, bukan cuma sekedar bisnis, tapi ya memberi value buat orang lain, memberi nilai buat orang lain, dan membantu. Jadi memberi nilai dan membantu orang lain. Ya, coba tulis di komen ya,
biar kita tahu dan teman-teman juga bisa belajar ya. Ternyata bisnis itu bukan cuma sekedar bisnis, tapi juga memberi nilai. Ya mungkin memberi nilai tambah atau memberi nilai ya buat orang lain ya, dan membantu ya, sehingga akhirnya bisnis jadi bukan cuma sekedar bisnis ansih ya, kelihatannya kayak ngejar duit gitu ya, gitu ya Bu Dia ya. Iya betul sekali. Dan ada satu yang paling utama adalah melalui bisnis itu tadi, jadi merupakan satu media untuk mengasah potensi terbesar dalam hidup seseorang. Nah, tanpa bisnis mungkin kita nggak punya alat yang dipakai untuk mengasah terus potensinya gitu. Tapi dengan berbisnis, Masya Allah, yang nggak bisa itu jadi bisa gitu ya. Jadi itu luar biasa sekali gitu. Oh iya betul ya, kaitannya dengan mengasah kemampuan. Kadang-kadang gini ya Bu Dia ya, ada wanita-wanita yang dia berpendidikan gitu ya, mungkin S1 gitu ya, atau bahkan S2, S3, tapi ketika menikah itu potensinya langsung turun karena harus ngikut suami gitu kan. Turun ngikut suami, terus kemudian ya udah potensinya akhirnya terkubur. Nah, Bu Dia melihat bahwa bisnis bukan cuma sekedar mencari duit, tapi mengasah kemampuan lagi buat para wanita gitu ya Bu. Betul sekali. Subhanallah. Iya, karena saya sendiri sebelumnya tidak bisa apa-apa dan tidak banyak pengalaman gitu kan, tapi melalui bisnis saya bisa, kok bisa ya jadi begini gitu. Subhanallah. Jadi saya akhirnya termotivasi gitu. Kalau saya yang nggak bisa apa-apa sebelumnya, saya akhirnya jadi bisa. Akhirnya saya punya motivasi gitu, mengajak banyak orang untuk memaksimalkan potensi dirinya gitu. Paling tidak dalam hidup ini kita tahu kita itu ciptaan Allah yang luar biasa, harus diasah, harus tahu luar biasanya di mana gitu. Oke. Jadi teman-teman semuanya, ya saya menangkap sebuah nilai yang bagus sekali ya. Selama ini orang menganggap bahwa bisnis itu nyari duit ya, bisnis itu nyari duit, sekedar nyari duit. Akhirnya apa yang terjadi? Nyari duit itu akhirnya terjadi konflik ya. Kalau dalam ilmu magnet rezeki, nyari duit itu ada di -3 ya. Sementara kalau si istri itu -3, suaminya -3, akhirnya terjadi konflik -6. Masing-masing putus asa dan pengennya ya bawaannya pengen pisah dan seterusnya, hal-hal seperti itu. Nah, tapi baru saja kita merapihkan pola dan definisi kita bahwa bisnis bukan cuma sekedar cari uang, tapi malah jadi 3 tuh ya. Nilai, membantu orang lain, dan mengasah potensi. Potensi apa sih Bu Dia yang diasah? Mungkin bagi beberapa teman-teman di YouTube ini kebingungan juga, saya mau ngasah potensi apa gitu. Ya, jadi sebelum memasuki dunia bisnis, yang ada dalam pikiran saya, orang berbisnis itu kan harus punya banyak latar belakang pendidikan semua ya Ustadz. Jadi kemampuannya, akademisnya semuanya harus bagus gitu kan. Nah, kalau seperti itu berarti yang bisa sukses itu terbatas gitu. Sedangkan Allah menciptakan setiap orang di dunia ini, maksudnya setiap manusia diciptakan itu pasti luar biasa. Tapi kalau ada kriteria harus punya ini itu, harus sekolah ini itu, berarti kan tidak sesuai gitu kan. Nah, begitu saya mendalami dunia bisnis, Masya Allah, ternyata untuk sukses itu 85%-nya itu sikap hati gitu. Atau kalau di ilmu magnet rezeki itu kondisi positif motivation-nya di plus ya gitu. Jadi itu semua orang bisa lakukan gitu, dan luar biasa pada saat seorang manusia berada di spiritual matter yang positive motivation yang plus, memang luar biasa siapapun mereka dengan pertolongan Allah, dengan petunjuknya Allah, Masya Allah, semuanya bisa sukses gitu. Dan saya melihat itu gitu kan, saya mengalaminya, saya melihat banyak itu dalam komunitas saya, dan itu semakin meneguhkan, Masya Allah, engkau sungguh nyata dalam hidupku gitu. Masya Allah, engkau luar biasa gitu Ustaz. Jadi ini motonya adalah
success for all gitu ya. Sukses itu untuk semua. Peluang sukses itu bukan cuma bagi orang yang pinter, kaya, cantik ya, bisa ngomong gitu kan, bisa menjual ya, kemudian kreatif. Bukan cuma itu, tapi sebenarnya sukses itu untuk semua orang dan harus dibuktikan gitu ya Bu Dia ya. Iya betul. Karena kalau apalagi setelah saya ikut Magnet Rezeki, bahwa rezeki itu berlimpah ruah kapan setiap hari gitu kan, itu semakin meneguhkan saya gitu. Yang apa ya, yang mempercayai bahwa setiap manusia itu lemah, tapi dengan pertolongan Allah kekuatannya akan sangat luar biasa gitu. Subhanallah. Nampak lagi nih kita nih belajar ya. Manusia tuh mungkin manusia yang biasa, tapi dengan bantuan dan kekuatan Allah ya, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Iya gitu. Jadi di sini saya juga pengen sharing gitu sama teman-teman semua. Jangan pernah merasa diri nggak bisa, karena memang sejatinya manusia itu lemah. Siapapun kita punya Allah yang pada saat kita mau, Allah cukupkan semua, Allah lengkapi semua, dan kita jadi bisa gitu. Bu Dia, saya dapatin gambar Bu Dia nih, ya kan? Nah ini kita lihat di layar. Nah ini dia nih ya. Saya ke sini ya. Nah, jadi ini ada mana ya? Apakah selama ini Anda ingin berubah, namun gagal berubah? Ya, apa yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan? Tanpa perubahan sikap, tidak pernah akan terjadi perubahan hasil. Ya, benar sekali. Perlu ada new rules dalam hidup Anda, menyongsong harapan besar. Nah, ini sebenarnya slide ini dibuat di akhir 2017 ya, untuk 2018. Iya, betul. Dan Ibu waktu itu belum ketemu sama ilmu magnet rezeki ya? Belum, Ustadz. Nah, subhanallah. Jadi ini adalah slide ini adalah menghantarkan Bu Dia untuk ketemu dengan ilmu magnet rezeki. Boleh nggak Bu dijelaskan? Memang tadi udah disampaikan tentang perubahan sikap ya. Perubahan sikap menghasilkan perubahan hasil. Sikap yang seperti apa Bu Dia? Iya, jadi 2017 saya belum mengenal magnet rezeki. Waktu itu proses hidup saya mengantarkan saya pada sebuah pemahaman bahwa apa ya, bukan benar atau salah, tapi yang penting respon, gitu kan. Nah, jadi apapun yang dilakukan orang kepada kita itu nggak pernah ada orang lain yang salah, pasti selalu kita. Dan itu yang menjadi ujian buat kita, respon apa yang kita pilih, itu salah satunya. Lalu yang kedua adalah tidak pernah ada sukses tanpa ujian gitu kan. Jadi pada saat kita kepengen sukses, lalu ada badai, ada cobaan, itu harusnya bukan diratapin gitu loh, tapi yes, ini yang saya tunggu gitu kan, ujiannya dateng. Nah kalau kita hanya sekolah aja nggak pernah ada ujian kan nggak naik kelas gitu kan. Tapi dengan adanya tantangan itu tadi, yang harusnya nggak membuat kita down gitu loh, harusnya memang ini yang kita tunggu. Karena kita mau naik level nih, karena mau naik kelas, kan mau ujian gitu. Jadi perubahan-perubahan pola pikir gitu, yang apa ya, yang sebelumnya orang kalau bisnis lalu yang nggak cuma bisnis ya Ustadz, tapi kalau dalam rumah tangga, dalam segala hal ada ujian, ada musibah, mereka terlalu meratapi gitu ya. Kalau setelah kenal magnet rezeki, Masya Allah ternyata mudah banget ya mendeliver pemahaman ini gitu kan. New rules ini jadi ada anchor-anchornya gitu. Gitu. Jadi bagi teman-teman gitu ya, inilah dia satu hal keberkahan ilmu ya. Jadi Bu Dia ingin mencari new rules itu seperti apa, caranya bagaimana. Tapi beliau sudah tahu sebenarnya nilai-nilainya, yaitu tadi respon ya, apapun ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang bagus, nggak ada yang nggak bagus, yang penting responnya. Dan ternyata kata-kata itu ya, ternyata itu betul-betul dikupas habis di magnet rezeki di bab positive thinking kan gitu ya Bu ya. Ya benar sekali. Kemudian ketika Bu Dia juga menghadapi para tim bisnisnya yang mereka bahasanya ya nggak siap dengan ujian gitu kan. Terus kemudian sikap untuk menghadapi ujian, bahkan yes gitu kan, saya menghadapi ujian itu nggak gampang gitu kan. Banyak orang yang ketika menghadapi ujian hidup bukannya yes, tapi
iya gitu kan, ya gitu kan. Nah, sikap itu juga yang kita bahas di Positive Feeling. Ada audio kita atau materi kita berjudul Paradox of Candy. Dan itulah keberkahan ilmu teman-teman semuanya. Jadi kalau seandainya kita nih dalam diri kita ingin mencari kebaikan, nanti Allah yang akan membimbing dan menunjukkan kita kepada nilai-nilai kebaikan. Dan bisa jadi Bu Diah ini adalah jawaban dari banyak orang yang ingin mencari jawaban gitu. Benar sekali. Ya, Oke, sekarang Bu Diah masuk ke intinya ya. Kok bisa sukses di bawah kaki suami itu loh? Iya. Jadi itu ya lucu juga gitu ya Ustadz. Jadi alhamdulillah memulai sebuah bisnis itu tanpa pemahaman, tanpa pengetahuan. Saya hanya tahu niatnya lurus, kerja keras gitu ya. Akhirnya Allah kasih titik sukses gitu di level pertama yang saya sebut di fase pertama, yaitu perjuangan dan pengorbanan. Dengan perjuangan dan pengorbanan di fase pertama itu semua orang bisa sukses gitu. Karena ibaratnya kita usaha sama Allah dikasih gitu kan. Gitu. Nah, sehingga pada saat itu saya boleh dibilang kata banyak orang udah sukses gitu Ustadz ya. Gitu. Tahun 2010, 2009, 2010 banyak orang bilang alhamdulillah ya bisa sukses gitu. Itu saya sudah alhamdulillah udah ke 4 benua Ustadz 2009 2010 itu. Lalu saya tuh dengan polosnya saya sharing sama mentor saya. Sharing gitu loh. Saya bersyukur, saya seneng gitu loh kok banyak orang yang mau saya pimpin. Orang tuh nurut semua gitu ya. Kayaknya saya tuh polos-polos aja sharing gitu. Lalu satu kata mentor saya yang sangat luar biasa banget, beliau mengatakan satu hal. Jangan bangga jadi wanita karir yang sukses kalau menghormati suami aja nggak mampu. Aduh, itu kayak ditusuk akupuntur dari atas kepala sampai ujung kepala ke ujung kaki gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu banget gitu. Jadi saya gini, di fase saya yang sudah mengalami sukses di titik itu, seorang ibu rumah tangga, saya bisa punya bisnis yang cukup besar waktu itu. Nah, memang what is next gitu. Next levelnya apa gitu. Bisa jadi kalau saya nggak ada kata-kata itu, mungkin bisa jadi saya mengalami nasib seperti pengusaha lainnya, yaitu pernah sukses. Tapi tidak selamanya sukses gitu. Jadi saya bisa ngomong gitu setelah akhir-akhir ini gitu. Mungkin itu yang dialami banyak orang. Oh dulu jaya, sekarang enggak gitu ya. Oh mungkin itu gitu. Jadi next levelnya adalah waktu itu saya diomong seperti itu. Kalau jangan bangga jadi jadi wanita sukses, jadi ibu yang sukses, tetapi kalau menghormati suami aja itu nggak sanggup. Waduh, itu saya kayak langsung serangan. Jadi udah gitu saya mikir gitu loh. Saya mikir sampai sejauh ini 5 tahun saya berbisnis, berarti kan suami udah oke, gitu kan. Berarti kan suami iya aja kok, suami ridho aja kok gitu. Nah ternyata Masya Allah. Jadi saya juga mumpung inget, saya share kepada semua teman-teman ya, sharing. Kalau kita terlalu dominan, lalu kita anggap suami kita iya aja, Masya Allah, hati-hati teman-teman. Jadi begitunya saya mengerti itu, saya mulai Ustadz semuanya saya izin suami. Jadi mungkin saking dominannya saya sebagai wanita pebisnis, nyalinya udah tingkat dewa waktu itu ya, terus keberaniannya lintas pulau, lintas provinsi, menghadapi banyak tantangan, itu udah sama Allah udah dimudahkan semua lah ya waktu itu. Nah kemudian saya harus mengalami gitu kan satu kondisi yang apa-apa harus ngomong dulu sama suami, itu kan nggak bisa memutuskan sendiri, tapi saya memulai waktu itu. Saya tanya gitu, ternyata Masya Allah, disitulah saya menemukan bahwa kesimpulannya selama ini suami saya bukan iya aja, tetapi karena mungkin saking menyayangi kita, beliau tidak
tidak mau menyakiti dan lain-lain, akhirnya iya aja selama positif gitu kan, gitu. Nah, yang terjadi lucu banget ya, sejak saat itu saya mulai apa-apa izin suami gitu, dan itu nggak mudah karena biasanya saya langsung ambil keputusan, eksekusi, selesai gitu. Ini harus komunikasi harus komunikasi gitu. Nah, yang Jadi paling ya, makin ini nggak Bu Dia, jadi apa ya? Jadi terbatasi gitu loh ruang geraknya Bu Dia dengan prinsip yang akhirnya jadi berbeda begitu. aduh, sangat Terbatasi kan? iya, sangat terbatasi dan sangat membutuhkan penyesuaian Ustadz gitu. Jadi itu banyak sekali memancing emosi saya sebagai seorang yang biasa cepat, dominan, banyak sekali. Tapi saya selalu, ya Allah, saya nggak mau remedi nih di ujian ini. Saya nggak mau remedi ya. Saya nggak berhasil gitu kan. Saya kan mau ya gimana ya, saya mau menghormati suami sebenar-benarnya gitu kan. Saya mau benar-benar dapat ridho itu karena suami mau, bukan karena suami kasihan sama saya atau supaya saya nggak marah gitu. Karena kebanyakan para istri itu gini, kalau misalnya melakukan sebuah kesalahan ditegur suaminya belum negur, istrinya malah marah duluan. Lebih galak istrinya. Jadi akhirnya suami-suami kadang mungkin nggak mau ribut ya, akhirnya ya sudah terserah gitu. Nah, padahal itu kalimat ajaibnya suami tuh. Ya udah terserah gitu. iya, Waduh, itu kebingungan istri itu ya. itu setelah saya tanya Ustadz, yang menarik adalah semua terbatasi gitu. Semua terbatasi dan itu nggak mudah buat saya untuk menerima kondisi itu karena saya yang biasa udah punya planning sudah gini, itu nggak bisa eksekusi Ustadz karena harus tunggu suami gitu kan, harus tunggu suami. Banyak konflik yang saya alami karena mungkin secara schedule, secara appointment, secara event-event yang harus diselenggarakan itu harus tunggu gitu. Dan saya juga menuai banyak komplain ya dari grup-grup saya, kok sekarang lambat bener sih ambil keputusan, kok sekarang ini pemimpin kok gitu sih. Nah, jadi saya keep silent aja. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ini saya tunjukkan fotonya Bu. Ini pada saat kapan nih Bu? Ya, Masya Allah. Ini Februari 2019. Februari 2019 ya. Yang ke-20 tahun. Ini saya harus minggir kayaknya ini. Ada terus ada lagi ya, saya dapetin foto. Kalau yang ini foto apa nih Bu? Oh ya, ini bersama keluarga sebelum event yang tadi itu Ustadz. Oh oke. Ini suami Ibu yang mana? Yang sebelah kanan. Iya. Dekat anak saya, yang dekat anak saya. Iya. Yang ini ya? Oh iya. Kalau yang di tengah ini siapa Bu? Ya, beliau adalah mentor saya yang membantu saya di bisnis ini. Iya. Kemudian kanan kiri anak ya. Jadi anak itu 2 ya. Ya, Ustaz. Subhanallah ya. Oke, jadi kita belajar banyak dari Bu Dia ya, bahwa ternyata kalau mau sukses lama ya, suksesnya terus menerus ya, akhirnya semua rule itu juga nggak boleh ditabrak ya. Rule yang sangat ya sakral di dalam Islam itu adalah ridhonya suami. Iya. Ya. Kemudian harapan Ibu apa nih terhadap prinsip ridho suami ini? Oke, jadi waktu itu saya hanya berbekal, saya taat kepada arahan mentor saya. Kemudian saya juga dalam kondisi, saya mencari sesuatu gitu loh. Kalau yang diceritakan hanya inspirasi dengan perjuangan dan pengorbanan, hari itu sudah kurang menarik lagi buat saya, karena itu sudah terlewati gitu kan Ustadz. Iya. What is next gitu? Apa yang baru gitu ya, yang bisa saya dapat buat ke depan gitu kan. Nah, ternyata saya harus mengalami itu. Itu sangat nggak populer gitu kan. Itu sangat nggak keren gitu kan ibaratnya gitu. Malah saya harus mengalami selangkah mundur gitu kan untuk menyesuaikan banyak hal dengan suami gitu. Salah satunya yang paling lucu,
Contoh ya Ustadz, ini yang paling saya ingat karena kejadiannya kan udah hampir 10 tahun yang lalu ya, 8 tahunan yang lalu. Jadi 2011, 2012 itu saya benar-benar mulai mengenali suami saya dan mulai memahami beliau, sehingga saya mulai menjaga akselerasi gitu kan. Nah, jadi waktu itu yang paling saya ingat adalah kulkas di rumah itu rusak Ustadz. Jadi kulkas di rumah rusak, udah nggak nempel bagus, maksudnya nggak nempel banget, harus didorong gini. Lalu saya ngomong gitu, ya ini kulkasnya rusak gitu. Udah kita beli ya gitu. Jadi iya nanti gitu. Nah suami saya kan memang sangat sibuk, jadi juga bekerja dari pagi sampai malam sibuk ya Ustadz. Jadi komunikasi emang terbatas sekali gitu. Komunikasi sangat terbatas. Dan juga sering keluar negeri gitu kan untuk tugas dan lain-lain, sehingga sangat terbatas. Saya biasa nge-SMS atau WA kan dulu. Nah, jadi waktu itu sampai akhirnya saya tunggu sampai 4 bulan Ustadz. Nggak ada. Jadi cuma gara-gara urusan kulkas, sampai nunggu 4 bulan nih? Ini 4 bulan, itu sampai akhirnya 4 bulan itu baru mau lihat pameran kulkas atau ke toko kulkas. Sampai di sana lihat-lihat katanya nggak ada yang cocok semua. Padahal saya berdoa, ya Allah semoga gitu. Bayangin Ustadz, saya yang dalam kondisi saat itu, saya beli ruko aja, suami tinggal tanda tangan, nggak pakai A, nggak pakai B, nggak pakai izin. Ini kulkas sebegitu nggak gampangnya gitu ya. Masya Allah. Ini teman-teman yang ada di YouTube ya, biar kita bisa belajar juga. Ternyata sampai sebegininya loh. Ya, bukan cuma sekedar moto, logo, semboyan, bukan, tapi juga dibuktikan dengan dengan cuma gara-gara urusan itu aja minta izin suami sampai 4 bulan gitu loh. Ya, sebenarnya nggak 4 bulan Ustadz, saya sabar menunggu sampai 2 tahun baru beli. Itu yang paling lucu, setelah 4 bulan itu tiap kali ke mall saya ajak ke toko elektronik, pura-puranya supaya ada yang dipilih gitu, tapi ternyata enggak terus, sampai akhirnya saya menyadari ini kalau tetap saya pakai cara-cara saya supaya suami saya mau, kayaknya nggak bakal berhasil deh gitu. Karena tujuan saya di awal kan dapat ridhonya gitu kan. Jadi kalau masih ada campur tangan pikiran saya, kalau ada campuran pikiran saya untuk menggerakkan suami, kayaknya enggak deh gitu. Jadi akhirnya setelah itu saya udah nggak kepikiran kulkas sama sekali Ustadz. Walaupun kulkasnya udah nggak nempel, ya udah biar gitu kan. Akhirnya makanan sering ada yang nggak bagus gitu, makanan cepet basi dan lain-lain. Hampir tahun kedua itu kulkas mati, bener-bener rusak Ustadz. Kulkas mati, pas siang-siang saya telepon ke kantornya, ya ini kulkasnya rusak, mati, kayaknya harus beli deh gitu. Jawabannya juga membuat saya harus, wow, dahsyat sekali jawabannya. Diservis aja. Jadi Masya Allah ya Rabb, diservis aja. Ya Allah, itu kalau udah ke yang namanya, kalau saya dulu ya Ustadz, saya dulu, kalau kata Bunda Ucu kemarin masih jadi ibu yang nyasar. Waduh, saya bisa, bener-bener deh gitu. Tapi hari itu, oh ya, maunya gitu ya, ya udah. Itu tuh bener-bener loh Ustaz, saya tulus cari tukang servis. Saya nggak mau remedi di ujian ini gitu kan. Jadi saya harus tetap jalanin apapun maunya gitu kan. Karena saya mau minta ridhonya gitu. Karena ridho Allah ada di ridhonya suami gitu kan. Itu yang hal baru buat saya gitu loh. Jadi waktu itu akhirnya saya panggil tukang servis. Harus ke rumah kan tukang servisnya, sampai di rumah tukang servisnya pun menguji saya Ustadz. Waduh sahabat, itu bukan pertama tuh bener-bener harus dijaga gitu. Si tukang servis bilang begini, Bu, udah nggak bisa diginikan, udah dibuang aja Bu, beli baru. Subhanallah. Masya Allah Ustadz. Itu saya bener-bener, saya ngalamin ya, kalau mau rendah hati, ya udah rendah hati di itu. Caranya Allah membuat kita jadi rendah hati, diinjek sampai penyet gitu kan.
Saya sampai ya Nah, Allah. jadi teman-teman subhanallah ya, ini baru satu kisah aja udah bikin kita meleleh loh. Ya, dan ada kata-kata yang bagus sekali, tolong ditulis di komen ya. Saya nggak mau remedi dalam ujian ini. Tulis ya di komen. Saya nggak mau remedi ya, remed ya. Pokoknya saya nggak mau remed di ujian ini, ya. Saya nggak mau remed di ujian ini. Remed itu artinya mengulang gitu. Karena ini yang sering terjadi gitu. Kenapa sih kita nggak sukses-sukses gitu? Karena remed terus. Gimana bisa sukses? Remed lagi, remed lagi, remed lagi gitu. Untuk urusan-urusan ridho ini gitu kan, subhanallah ya. Jadi Bu Dia, jadi tentunya bagi yang punya suami gitu ya. Jadi kalau yang ini tentunya pelajaran bagi yang punya suami. So teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita ya. Saya ditulis banyak nih Bu Dia nih, saya nggak mau remet gitu, jadi oh subhanallah, saya nggak mau remet, saya nggak mau remet, saya nggak mau remet, saya nggak mau remet, oh keren gitu kan. Yes, ya, oke. Setelah tulis saya nggak mau remet, sekarang ya itu kata-katanya harus ditimpa dengan kalimat positif ya. Cara kita belajar tuh gitu ya, buang yang nggak bagus, kemudian timpa dengan yang bagus. Saya mau ridho suami 100%. Tulis, saya mau ridho suami 100%. Ada yang 1000%. Saya mau ridho. Saya nggak mau remet di ujian ini, saya mau ridho suami 100%. Baik Bu Dia, ya, karena waktu yang terbatas, ya, insya Allah pastinya banyak sekali, ya, inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Bu Dia. Insya Allah nanti kita akan live lagi bersama dengan Bu Dia, ya. Mungkin bisa salam-salam pada teman-teman yang ada di YouTube, Bu Dia. Oh ya, jadi alhamdulillah kita bisa sharing. Saya lanjut sedikit ya. Setelah itu, pada saat saya sudah tidak terpikirkan ingin membeli kulkas, tiba-tiba suami bilang, ya udah beli. Dan nggak sampai 5 menit saya sudah membeli kulkas itu, gitu kan. Lalu apa yang ingin saya sampaikan, pesan buat kita semua, Bapak Ibu, saya mengalami fase pertama dalam sebuah kesuksesan adalah 3 tahun sampai 5 tahun itu. Nah, Masya Allah, setelah saya menyelami suami, setelah saya mengenali suami dan mengutamakan suami, ya Bapak Ibu ya, dibandingkan bisnis dan semuanya, Masya Allah percepatannya. 1 tahun aja, saya bisa mendapatkan hasil seperti 5 tahun saya sebelumnya, hanya dari ridho suami. Dan itu kalau di ilmu makna rezeki, itu terumbu karang terbesar. Kok kalau tahu sejak dulu, mungkin saya nggak akan ngalami jatuh bangun 5 tahun. Jadi kalau ada yang bilang sukses itu kerja keras, saya tidak terlalu setuju, karena berarti belum tahu ilmu terumbu karang. Setelah tahu ilmu terumbu karang, ya Rob, ya Allah, sekarang bantu teman-teman sukses lebih cepat lagi, alhamdulillah, lebih cepat bisa sukses di dunia, insya Allah dibawa wal akhirah, gitu ya. Baik teman-teman, makasih ya buat kesempatannya sharing bersama. Makasih juga Ustadz Nas, juga Ustadz Ali Murtado atas kesempatan yang luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Luar biasa ya. Kalau saya yang ngomong, jadinya kesannya kayak ngajarin. Tapi kalau ya yang ngomong adalah yang ngalamin, ya akhirnya memang betul lah gitu kan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang nggak mungkin menjadikan rule, aturan, ya itu menjadi tidak bisa dipraktekkan, ya. Bahkan tadi tuh ya, 5 tahun jatuh bangun itu bisa dihapus dari 1 tahun dengan ridhonya suami. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Saya Nasrullah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.